Kami pun mencoba menelusuri kasus ini dengan mengunjungi kediaman salah seorang korban. Menurut pengakuan orang tua korban, kecurigaan mulai muncul setelah adanya perubahan sikap pada anak mereka. Setelah proses yang cukup panjang, beberapa anak akhirnya menceritakan apa yang mereka alami. Dari 13 anak yang dicabuli oleh oknum guru berinisial WA, hingga saat ini baru 4 keluarga yang melapor ke pihak kepolisian. Besok harinya kita benar-benar datang untuk melapor dan ada kita lapor pertama, terus setelah itu kita diproses oleh penyelidik ya saat itu. Terus habis itu kita langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk divisum dan diadakan pemeriksaan saat itu. Memang sudah sore dan akhirnya sore kemudian setelah kita udah pulang, kita langsung bikin BAP saat itu. Dan di saat bikin BAP itu yang baru saya tadinya sepanjang perjalanan dari kantor polisi ke rumah sakit, sampai tiba dari rumah sakit balik lagi ke kantor polisi, saya cuma berpikir anak saya paling enggak sejauh itu mungkin ya, cuma sekedar mungkin seperti apa pengakuannya. Tapi setelah saya terima BAP-nya, laporannya, saya itu yang shock, bingung, tapi nggak bisa marah karena pada saat itu memang saya kondisinya sudah mau marah, temperamen saya udah mulai timbul gitu kan. Cuma ya teman-teman ibu-ibu ini yang selalu mengingatkan saya untuk jangan marah karena anak ini sudah kooperatif. Jadi saya berusaha pendam marah saya. Dan pada saat saya baca keseluruhan BAP-nya, ya ampun, saya cuma bilang ya Tuhan kok banyak banget gitu. Intinya kalau mau dilihat amat sangat menjijikkan. Yang dari A sampai Z itu, waduh, gemas, menjijikkan, bingung sebagai ibu. Ya gimana ya, akhirnya saya keluar setelah baca BAP, saya keluar, saya menangis di luar. Menangis sejadi-jadinya karena saya menyesal, bingung karena kok bisa jadi seperti ini tapi saya sama sekali tidak mengetahui itu sampai 1 tahun. Tak hanya di dalam lingkungan sekolah, WA juga kerap melakukan tindakan bejat di luar lingkungan sekolah. Perbuatan bejat WA pada muridnya sudah berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun atau sejak tahun 2015. WA juga mengaku pernah menjadi korban pencabulan saat masih berada di bangku sekolah dasar. Kapan? 2015 akhir. 2015 akhir? Iya. Yang jadi korban pertama kali murid di sekolah itu siapa? Ada seseorang di situ. Satu orang di Iya. situ. Lalu bisa akhirnya bertambah gitu loh. Jadi berapa? Total keseluruhan? 13. Total keseluruhan 13. Dari ke-13-nya kejadiannya di sekolah. Di sekolah. Selain di sekolah di mana? Kolam renang. Oke. Nah, itu di kolam renang kamu ngajak berenang atau bagaimana? Enggak, biasanya anak-anak suka ngajak berenang. Oh, anak-anak sendiri yang ngajak, bukan Iya, kamu? anak-anak yang ngajak. Terus? Biasanya kan mereka rame-rame. Cuma minta ada yang nemenin gitu. Ya udah, diajak sama anak-anak berenang. Gitu. Dari ke-13 korban total. Lalu kejadian pertama kali akhir tahun 2015. 15. Lalu terakhir kejadian kapan? 2018 ini di awal tahun. Oke. Jadi 13 itu kumpulan dari space waktu 2 tahun. Iya. Biasanya yang jadi korban kamu itu murid kamu sendiri atau bagaimana? Murid. Kamu yang ngajar di situ? Iya. Hingga akhirnya kamu bisa mencabuli mereka dengan cara bagaimana? Apa kamu menggunakan kekerasan? Enggak. Atau dengan ancaman kekerasan? Enggak juga. Kamu rayu dia atau kamu tipu dia sehingga kamu bisa mencabulinya? Dari ngobrol-ngobrol aja gitu. Kayak Terus? pembicaraannya ya setengah
saya juga nggak ngerti kenapa bisa ada pembicaraan yang saya mengundang gitu ya. Mengundang apa? Ya mengundang tindakan lah kayak gitu. Terus? Ya begitu aja kejadiannya. Begitu tuh biasanya yang kamu perbuat terhadap mereka apa aja? Biasanya ya apa? Paling ya cerita aja. Cium gitu. Cium apa? Ada yang cium kening. Lalu? Cium pipi. Terus? Ada yang melihat gitu. Pada saat kecil juga ya, pernah menjadi korban. Coba dijelaskan bagaimana kejadian atau kronologisnya bisa terjadi. Ya waktu itu dia ngajakin teman rumah, saya diajakin main ke rumahnya, ya, terus dikasih film dewasa, terus disuruh diajakin buat mempraktekkan adegan yang ada di film itu. Pada waktu itu masih kecil, ya masih nggak ngerti juga gitu, jadi ya udah dia suruh begini saya ikutin, dia suruh begitu diikutin gitu. Kejadiannya itu sering atau hanya sekali? Sering. Jadi terulang. Iya. Sampai dengan kamu umur berapa? Sampai SMP. Dari SD kelas 5 sampai SMP kelas? Sampai SMP kelas 3. Terkait pengakuan WA, kami mencoba menanyakan kondisi WA ke Komnas Perlindungan Anak. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, perbuatan bejat yang dilakukan WA tidak hanya disebabkan oleh pengalaman masa lalu. Komnas Perlindungan Anak juga menyimpulkan bahwa WA merupakan seorang pedofilia. Kita menemukan satu peristiwa bahwa dari apa yang dia ceritakan, dari awalnya dia menyatakan hanya 4 orang yang dia lakukan tindakan penetrasi dengan itu, tetapi juga ternyata setelah digali dan terus digali, dia mengakui bahwa itu ada 13 orang. Jadi 13 orang yang dicatatkan namanya itu kepada dan diberikan kepada para penyidik. Dari hasil asesmen itu kita menyimpulkan bahwa dia adalah pedofilia, ya, dia adalah pelaku kejahatan atau predator dari dalam bentuk itu. Karena apa, ciri-cirinya terpenuhi, motifnya juga itu diceritakan kepada kita. Misalnya ciri-cirinya dia mencatatkan nama dan dia merasa bahwa dia itu dengan 13 nama itu dia melakukan penetrasi, lalu kemudian menyukai dan sebagainya. Lalu kemudian juga ciri-ciri lain adalah anak-anak itu menyenangi dia dan kemudian dia berinteraksi dengan gampang dan sebagainya. Itu ciri-ciri dari pedofilia. Tetapi yang kita inginkan, yang kita mau gali adalah motifnya. Motifnya adalah dia sudah menikmati bahwa itu adalah kebutuhan seksnya. Jadi tidak benar, tidak semua benar bahwa dia karena pengalaman yang dia menyatakan kepada saya itu adalah pengalaman waktu dia kelas 5 SD, dia mengalami kejahatan seksual yang sama di lingkungannya dan sebagainya. Nah, itu tidak serta-merta pembenaran di situ, tetapi dari ciri-ciri dari in-depth interview, dari assessment itu bahwa dia adalah betul-betul adalah pedofilia, ya. Jadi artinya ciri-cirinya ada. Saya kira ini setiap kali kejahatan yang menimpa anak-anak pasti dia akan berdampak trauma dan sebagainya, apalagi kalau misalnya kasus kejahatan seksual seperti ini, maka betapa pentingnya adalah terapi psikososial. Jadi oleh karena itu dari apa yang kita lakukan in-depth interview terhadap pelaku, kita lakukan assessment, motifnya apa, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nantinya kita akan membentuk tim supaya si korban-korban ini kita bisa terapi dan sebagainya. Dalam penelusuran tim gelar perkara, terungkap fakta lain selain tindakan pencabulan yang dilakukan pelaku. WA yang biasanya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris nyatanya tidak memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Sebagai guru berstatus honorer, WA juga diketahui merupakan seorang wali kelas. Kita sudah telusuri kemarin dari tim, itu per tanggal 31 Mei itu sudah dipecat dan tidak lagi beraktivitas di sekolah. Dan kami menyayangkan sih dari background yang honorer, dia bisa megang jadi wali kelas dari lumayan harusnya belum seharusnya mereka guru ini
memegang amanah jadi wali kelas gitu ya. Kita masih telusuri kepala sekolah yang lama nih, kita pengen cari tahu sebenarnya. Cerita soal apa? Perihal kok bisa gitu loh, guru honorer memegang wali kelas, terus memegang amanah, kalau nggak salah tuh dia jadi penanggung jawab pramuka, ada lagi tuh saya lupa ada berapa amanah yang dipegang di sekolah gitu, jadi merangkap di sekolah. Jadi kan ini kejadian di sekolah lagi kan gitu, ini sangat miris bagi kita melihat kejadian seperti ini gitu. Untuk mengetahui proses hukum bagi oknum guru berinisial WA, kami pun menyambangi Polresta Depok, Jawa Barat. Hingga kini, pengembangan masih dilakukan untuk mengetahui korban lain yang belum melapor. Dari hasil pendalaman kami, yang bersangkutan yaitu mengiming-imingi anak-anak tersebut dengan nilai-nilai yang tinggi agar bisa guru ini melakukan kegiatan pencabulan tersebut, sehingga anak-anak itu mau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami ada sekitar 13 anak yang sudah dilakukan pencabulan oleh guru yang bersangkutan ini, sehingga yang baru bisa kami telusuri hanya di sekitar SD ini saja. Kalau dari pihak kepolisian kesulitan yang didapatkan ketika menyidik kasus ini apa sih Pak? Ya, karena korban ini adalah anak-anak masih di bawah umur, tentu kita sangat berhati-hati untuk memeriksa anak-anak tersebut karena psikologi anak ini kan berbeda-beda. Nantinya jangan sampai mereka trauma dengan masa depannya, dan yang ditakutkan adalah korban ini kan kalau terus-menerus tidak kita konseling, bisa jadi mereka bisa menjadi tersangka di kemudian hari. Tentunya ini akan kita dalami dan kita akan cari barangkali ada pelaku-pelaku lain selain yang bersangkutan. Namun dari hasil pendalaman baru 1 orang ini sebagai pelaku. Saudara, kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial WA di sebuah sekolah dasar di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat menambah daftar panjang kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Kasus pelecehan seksual yang menimpa sejumlah anak merupakan bagian dari fenomena gunung es, di mana biasanya korban pelecehan seksual akan merasa malu dan juga merasa enggan untuk menceritakan apa yang mereka alami kepada orang-orang terdekatnya. Jadi, kejahatan bisa menimpa siapapun dan juga dilakukan oleh siapapun. Pastikan Anda selaku orang tua menjaga anak-anak Anda dari tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah orang tua harus menjaga komunikasi dengan anak agar apapun yang terjadi di kehidupan anak, orang tua akan mengetahui. Dan dengan menjaga komunikasi pula, anak akan dengan nyaman menceritakan apa yang ia alami di kehidupannya pada orang-orang terdekatnya. Dari Depok, Jawa Barat, Maharani, Anwar Hidayat, Kompas TV.